Jadi di podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol santai untuk membahas topik menarik seputar pertanian modern. Yang dimana pada podcast ini kita mengkhususkan untuk membahas sistem ERDKK yang dimana sistem ini sudah dikembangkan di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari. Jadi ERDKK adalah kepanjangan dari Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Jadi sistem digital yang mempermudah petani untuk mengakses berapa jumlah pupuk subsidi yang didapat secara akurat. Nah, dulu semua pendataan ini dilakukan secara manual. Dan kalau secara manual itu pastinya kan lebih lama gitu Kak. Bener banget. Dengan adanya sistem ERDKK ini, jadi sistem itu tuh mempercepat pupuk subsidi menuju ke tangan masyarakat langsung gitu. Jadi kayak lebih mempermudah gimana petani mendapatkan informasi seputar pupuk subsidi gitu ya Kak? Iya. Hanya melalui aplikasi apa tadi? WhatsApp. Melalui aplikasi WhatsApp. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 5. Jadi di podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol santai untuk membahas topik menarik seputar pertanian modern. Yang dimana pada podcast ini kita mengkhususkan untuk membahas sistem ERDKK yang dimana sistem ini sudah dikembangkan di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari. Dan di sini saya nggak sendirian, tapi saya ditemani oleh rekan saya Kak Nurin. Halo semuanya, senang bisa gabung di podcast Sobat Tani. Jadi Kak Nurin ini yang kemarin sudah turun langsung terjun ke lapang melihat bagaimana sistem ini berjalan di petani ya Kak. Iya. Dan di mana di sana Kak Nurin ini tidak sendiri tapi didampingi oleh Bapak Joko selaku PPL di sana. Betul sekali. Oke, langsung aja kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Tadi kan udah kita sepil nih sistem ERDKK. Mungkin dari teman-teman banyak yang asing. Apa sih sistem ERDKK? Apa sih ERDKK itu singkatannya? Dari Kak Nurin bisa dijelaskan. Sistem ERDKK itu apa sih? Nah, di sini aku akan menjelaskan apa sih ERDKK itu dan apa kepanjangan dari ERDKK. Jadi, ERDKK adalah kepanjangan dari Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Jadi, sistem digital yang mempermudah petani untuk mengakses berapa jumlah pupuk subsidi yang didapat secara akurat. Nah, dulu semua pendataan ini dilakukan secara manual. Dan kalau secara manual itu pastinya kan lebih lama gitu Kak. Bener banget. Dengan adanya sistem ERDKK ini, jadi sistem itu tuh mempercepat pupuk subsidi menuju ke tangan masyarakat langsung gitu. Jadi kayak lebih mempermudah gimana petani mendapatkan informasi seputar pupuk subsidi gitu ya Kak? Iya. Hanya melalui aplikasi apa tadi? WhatsApp. Melalui aplikasi WhatsApp, yang dimana aplikasi ini udah dimiliki oleh semua masyarakat di Indonesia. Iya. Jadi buat teman-teman yang punya orang tua ya Kak, orang tua petani bisa banget disaranin untuk pakai sistem ini. Baik, mungkin bisa disebutin kegunaan sistem ERDKK ini apa? Nah, untuk kegunaan ERDKK itu ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu mempermudah pendapatan pupuk subsidi secara transparan dan akurat. Seperti halnya misalkan nih dulu kan kalau secara manual itu kan biasanya petani itu masih bingung. Aku ini dapat pupuk ini dengan jumlah berapa, terus ngambil di kios mana gitu. Iya. Secara langsung petani masih kebingungan. Nah, yang kedua, petani bisa akses sendiri hak mereka tanpa harus nunggu informasi dari pihak lain. Jadi petani sendiri bisa mengetahui pendapatan jumlah pupuk subsidi itu dengan cara menggunakan sistem ERDKK tersebut gitu Kak. Bisa dibilang mempermudahkan petani gitu ya Kak. Nah, Misal kayak mau ngambil pupuk di mana, Iya. jatahnya berapa gitu-gitu. Itu tadi untuk kegunaan sistem ERDKK kan untuk mengetahui informasi pupuk subsidi. Mungkin bisa disebutkan lagi ya Kak, selain untuk menggali informasi pupuk subsidi, kegunaan dari sistem ERDKK ini apa? ada lagi ini yaitu sistem ini bikin penyaluran pupuk jadi tepat sasaran, menghindari praktik nakal dari oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan petani gitu. Jadi sudah gak ada lagi gitu oknum-oknum kios nakal ataupun tangan nakal dari orang lain gitu. Oke, tadi kan udah disebutin nih kegunaannya itu apa aja. Muncul awalnya atau terciptanya inovasi ERDKK ini awalnya tuh gimana Kak? Oh, kalau secara singkatnya sih ya,
sistem ini muncul itu karena adanya permasalahan lama. Jadi para petani ini kan masalahnya itu lamanya pupuk diterima nyampe ke tangan petani langsung gitu. Nah, dengan adanya inovasi baru ini, Pak Joko menciptakan atau menginovasikan WhatsApp sebagai sistem ERDKK gitu. Selain itu, pemerintah akhirnya membuat ERDKK supaya data lebih akurat, transparan, dan real time gitu. Oke. Wah, keren banget ya Kak, inovasi dari PPL Pak Joko tadi ya. Iya. Di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari. Yang dimana sistem atau inovasi ERDKK ini sangat membantu para petani di sana karena para petani tuh udah nggak lagi ditipu lagi sama oknum-oknum kios gitu kan Kak. Iya. Dan selain itu para petani juga bisa tahu jatah pupuk tahun ini berapa, terus ngambilnya di mana dan lain sebagainya. Nah, Tadi kan udah disebutin ya kegunaannya apa, gambarannya bagaimana, manfaatnya apa aja. Mungkin dari teman-teman penasaran nih Kak, tutorialnya tuh bagaimana? tenang. Sekarang kita akan tampilkan video tutorial singkat yang menjelaskan langkah-langkah penggunaan ERDKK mulai dari aplikasi, cara input data, sampai mengakses informasi pupuk subsidi. Yuk simak bareng-bareng. Halo, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan gimana sih caranya mengakses informasi pupuk subsidi melalui aplikasi WhatsApp. Nah, langkah yang pertama yang perlu disiapkan yaitu gadget, kuota, dan nomor KTP. Selanjutnya, buka WhatsApp, lalu mengakses nomor dan lalu ketik info, maka sistem akan membalas secara otomatis yang isinya berupa informasi tentang harga eceran tertinggi, komoditas, kuota, dan daftar. Jika Anda ingin mengetahui harga eceran tertinggi, maka Anda mengetik HET di WhatsApp, lalu nanti akan keluar harga eceran tertinggi subsidi per kilonya. Lalu, jika Anda ingin mengetahui kuota pupuk subsidi, Anda mengetik kuota lalu mengirim ke WhatsApp, maka sistem akan membalas secara otomatis dan memberikan informasi tentang subsidi. Jika Anda ingin mengetahui komoditas apa saja yang menerima pupuk subsidi, maka Anda hanya perlu mengetik komoditas, maka sistem akan otomatis mengirim informasi tentang komoditas apa saja yang menerima pupuk subsidi. Jika Anda ingin mengetahui di mana Anda akan mengambil pupuk subsidi tersebut dan untuk mengetahui seberapa pupuk yang diterima Anda hanya perlu mengetik NIK lalu kirim ke nomor tersebut. Nah, jika NIK Anda belum terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi, Anda hanya perlu mengetik daftar, lalu sistem akan memberi tata cara mendaftarnya sebagai pupuk penerima pupuk subsidi. Oke, sekian kami kelompok 5. Semoga video tadi dapat mengedukasi petani di Desa Sukorejo. Terima kasih. Gimana? Gampang banget kan penggunaannya? Harapannya dengan adanya podcast ini, para petani, khususnya para petani milenial dapat memanfaatkan sistem ini karena sistem ini sangat mempermudah bagi kalian, khususnya para petani, untuk mengakses informasi pupuk subsidi yang kalian dapat. Selanjutnya nih, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk para petani milenial atau untuk para teman-teman yang sekarang lagi nonton podcast kita. Untuk pesan sih, kita kan di jurusan manajemen agribisnis, jadi tetap semangat belajar. Teknologi bukan penghalang, tapi jembatan menuju pertanian yang lebih sejahtera. Tak terasa penjelasan mengenai sistem ERDKK oleh Kak Nurin tadi sudah dijelaskan secara maksimal dan sudah ditampilkan juga bagaimana video penggunaan sistem ERDKK. Saya Yunita Indah Sulistioningsi Dan saya Nurin Jazlina. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.